Bumi Pertiwi menangis melihat setiap hari bangsa ini selalu dilanda korupsi. Ini membuktikan betapa rakusnya para pejabat negeri ini, merampas uang rakyat untuk memperkaya pribadi. Masihkah kita akan diam, saudara-saudaraku? Jangan hanya menjadi pemuda yang penakut dan membiarkan tindakan keji ini terus terjadi. Korupsi adalah virus ganas yang mampu menumbangkan bangsa ini. Masih adakah yang peduli dengan ini semua? Masih adakah orang yang peduli dengan nasib bangsa? Masih adakah orang yang peduli akan hak rakyat yang dirampas? Jika ada yang peduli, jangan hanya diam, bangkit dan bersuaralah. Para pemangku kekuasaan ini berlagak menjadi buta akan penderitaan rakyat, menjadi tuli akan tangisan anak-anak yang tidak mampu sekolah, menjadi bisu akan kebenaran di meja hijau. Dan inilah yang paling berbahaya dari korupsi, ketika rakyat tidak percaya pemimpinnya sendiri. Kita semua perlu bukti bahwa politik tidak abai dan tuli. Kita menuntut mereka yang dipilih dengan suara supaya tidak berlaga lupa menggunakan mata dan telinga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Anissa Syabila Rizkyani dengan nomor pokok mahasiswa 2021700015 dari program pendidikan Geografi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi. Jadi di video kali ini saya akan membahas apa itu korupsi dan bagaimana kondisi korupsi di Indonesia saat ini. Lalu upaya apa yang bisa kita lakukan serta apa saja solusi dari permasalahan korupsi tersebut. Simak terus videonya sampai akhir ya. Apa itu korupsi? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, korupsi adalah penyalahgunaan atau penyelewengan uang negara, baik itu perusahaan, organisasi, yayasan, dan sebagainya untuk keuntungan pribadi ataupun orang lain. Korupsi bersifat amoral, yang dimana merupakan suatu perilaku yang sangat busuk yang menyangkut jabatan, instansi, atau aparatur pemerintah dalam penyelewengan kekuasaan karena pemberian di bawah kekuasaan jabatan. Kasus korupsi di Indonesia masih terus terjadi hingga kini. Berdasarkan Indeks Persepsi Korupsi tahun 2021, Indonesia berada di peringkat 96 dari 180 negara. Menurut BPS atau Badan Pusat Statistik, tahun 2021, indeks perilaku korupsi di Indonesia berada di kisaran 3,88%. Mengutip dari indonesia.go.id, KPK menangani sekitar 1.291 kasus tindak pidana korupsi per Januari hingga November 2021. Korupsi ini memiliki dampak yang berpengaruh pada aspek-aspek kehidupan, seperti dampak terhadap ekonomi, dampak sosial dan kemiskinan masyarakat, dampak birokrasi pemerintahan, dampak politik dan demokrasi, dampak penegakan hukum, dampak pertahanan dan keamanan, hingga dampak lingkungan dan kerusakan. Lalu, apa yang bisa kita lakukan dalam upaya mencegah tindakan korupsi? Yang pertama, memiliki mental kaya dan banyak bersyukur. Yang kedua, mendekatkan diri kepada Tuhan. Yang ketiga, jangan berorientasi pada uang yang akan menimbulkan ketidakpuasan. Yang keempat, bersikap jujur. Yang kelima, berani dan tidak takut menyatakan kebenaran. Yang keenam, menumbuhkan rasa tanggung jawab. Yang ketujuh, kedisiplinan. Yang kedelapan, kesederhanaan. Yang kesembilan, keadilan. Dan yang kesepuluh, peduli terhadap sekitar. Dari maraknya kasus korupsi di Indonesia, ada beberapa solusi yang dapat dilakukan. Yang pertama, memberikan hukuman berat bagi para pelaku yang terlibat korupsi. Yang kedua, menanamkan nilai integritas yang tinggi pada para pejabat. Yang ketiga, melaporkan dan mengumumkan harta kekayaan sebelum dan setelah menjabat. Yang keempat, memperbaiki atau mereformasi sistem secara akuntabel dan transparan. Yang kelima, penguatan peran aparat pemerintahan.
Yang keenam, memanfaatkan teknologi pada sistem birokrasi yang dapat dipantau sehingga dapat meminimalisir adanya tindakan korupsi. Inilah kisah yang merusak negeri, terbongkar lewat catatan akuntansi. Oleh karena itu, mari kita mulai tanamkan kepekaan terhadap sesama dan kurangi keegoisan dalam diri. Karena apa gunanya sekolah tinggi-tinggi jika hanya mementingkan diri sendiri? Jangan bosan bicara kebenaran agar demokrasi tidak berakhir dengan kesia-siaan.